Baik, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Adrian Sumlang. Di malam yang diberkati ini, saya menyapa setiap gereja Tuhan, sahabat Facebook, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang bisa terhubung dan bergabung di dalam live ini bersama dengan saya. Biasanya, kalau setiap jemaat GPD Aperon Kupang, khususnya juga setiap jemaat online, yang mengikuti ibadah minggu bersama kami, di jam yang sama ini kami tampilkan ibadah atau rekaman khotbah dari pelayanan saya yang memberkati dan menjangkau jemaat-jemaat online di berbagai penjuru Indonesia bahkan luar negeri. Tetapi pada hari ini karena satu dan lain hal, sehingga rekaman khotbahnya tidak bisa ditampilkan, tetapi saya rindu untuk memakai waktu yang sama ini untuk mengadakan live, menyampaikan firman Tuhan, renungan, dan saya berdoa kiranya melalui live malam ini bisa memberkati, menguatkan, menegur, dan menjadi cara Tuhan untuk melawat setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Karena di dalam live khusus hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara tentang pasangan hidup atau life partner. Mungkin banyak dari Bapak Ibu jemaat yang sudah berkeluarga, ya kan, sudah punya anak 2, 3, bahkan sudah sekian tahun menikah. Lalu saudara berkata, buat apa saya menyaksikan live ini? Buat apa saya dengarkan khotbah ini? Tidak apa-apa, saudara bisa mengikuti juga untuk belajar dan menjadikan pesan khotbah malam ini bekal untuk Bapak Ibu Saudara teruskan. Ya kan, bagikan buat anak cucu, buat keluargamu, buat mereka yang akan masuk ke dalam kehidupan pernikahan atau mereka yang akan membangun bahtera rumah tangga. Terkhususnya buat setiap teman-teman youth atau teman-teman pemuda, pesan ini spesifik, sangat penting untuk Anda dengarkan. Sekali lagi buat setiap teman-teman pemuda yang belum menikah, saudara yang sedang ada di dalam masa untuk mencari, menemukan pasangan hidup, mari ikuti live ini, ya kan? Catat juga. Pastikan bahwa pikiran dan hati Anda terfokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Pengajaran khotbah pada malam hari ini, saya percaya tidak ada firman Allah, tidak ada satupun pesan Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, itu secara kebetulan. Malam ini kalau saudara bergabung di live ini, pasti Tuhan ingin berbicara, Tuhan mau menegur, Tuhan mau memberkati kita melalui firman-Nya. Karena kita bersyukur bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu selamat malam, selamat bergabung buat setiap sahabat Facebook jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Mari kita siapkan hati kita akan melihat pesan firman Tuhan di malam yang penuh berkat ini. Dan pesan ini sepertinya akan berlanjut atau berseri. Tidak hanya di malam ini saya bagikan, tetapi mungkin di minggu depan, 2 minggu depan, saya sedang berbicara tentang topik yang sama, yaitu tentang life partner, tentang pasangan hidup. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya, Bapak Ibu Saudara, supaya Tuhan memberkati life kita, atau Tuhan memberkati kehidupan kita, kita alami lawatan Tuhan melalui khotbah malam ini. Terima kasih Tuhan buat berkat kasih karunia-Mu yang begitu ajaib. Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini hamba-Mu oleh anugerah Tuhan bisa mengadakan live untuk menyampaikan firman-Mu, isi hati Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kami sadari kalau kami bisa ada di hari Minggu pertama di bulan November 2023,
Ini bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Ini bukan karena kehebatan kami. Tetapi ini mutlak hanya karena kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Karena itu, hari ini kembali lagi, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, memberkati siaran langsung ini, jaringan di masing-masing daerah dan tempat kami, perangkat yang kami pakai untuk mengikuti live ini diberkati Tuhan. Kalau ada niat atau rancangan jahat iblis yang ingin menggagalkan kami dengarkan firman Allah, kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rencana Tuhan sempurna digenapi dalam hidup kami dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, khususnya anak-anak muda yang orang tua juga, saudara mungkin berkata, sudah lewat ini masa saya, tidak apa. Saudara juga bisa kembali flashback, ya kan, mengingat, tentu mungkin ada pengalaman-pengalaman atau pesan yang relate atau berhubungan dengan kehidupan Anda. Jadikan ini pengajaran yang saudara akan teruskan kepada keluargamu juga. Haleluya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian awal ini, saya ingin awali dengan menyampaikan tentang hal ini. Di sepanjang perjalanan pelayanan saya, sampai pada malam hari ini, saya baru melayani sekitar, Bapak Ibu Saudara, ya 12-an tahun. 12-13 tahun. Dan masalah-masalah yang kami tangani, keluhan-keluhan yang saya terima di dalam perjalanan pelayanan saya, 85% masalah yang kami handle itu adalah masalah seputar keluarga. Masalah di dalam keluarga atau family. Entah istri yang bergumul tentang suaminya yang keras, suaminya yang ternyata belum bertobat, sesudah menikah baru ketahuan belangnya, ya kan, ketahuan aslinya seperti apa, kasarnya, karakter aslinya, dan menangis terus siang malam mendoakan suaminya. Atau sebaliknya, ada suami-suami yang ditinggalkan oleh istri. Masalah keluarga, ada orang tua yang bergumul buat anak-anak, atau anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Ada istri yang bergumul karena dia setia beribadah, tapi suaminya jauh dari Tuhan. Atau sebaliknya juga, suaminya bertobat, suaminya takut Tuhan, tapi istrinya selingkuh. Saya merenungkan ini. Dan salah satu penyebab dari masalah yang menumpuk ini adalah anak-anak Tuhan salah di dalam menemukan pasangan hidup. Anak-anak pemuda Kristen, ini anak-anak muda Kristen, anak-anak muda gereja, salah di dalam menikah. Karena apa? Firman Tuhan kan jelas. Pasangan yang terbaik, pasangan yang seharusnya menjadi suami atau istrimu, itu adalah pasangan yang seimbang dan sepadan. Tidak mungkin terang bersatu dengan kegelapan. Nah, karena itu malam ini, saya mau share soal hal ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, khususnya anak-anak muda. Bicara soal pasangan hidup, kita tahu istilah itu, dating atau berpacaran. Saya akan bicara soal ini. Apakah pacaran itu salah? Apakah pacaran itu tidak alkitabiah? Ataukah apa kehendak Tuhan buat kita? Di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya ke-18, kita lihat dulu ayat yang pertama.
Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, saya bacakan ayat firman Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa marriage atau pernikahan itu adalah rancangan Tuhan. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1, Kejadian 2, sesudah Tuhan menciptakan ciptaannya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Tuhan melihat itu baik. Semuanya baik. Semuanya baik di mata Tuhan. Waktu Tuhan selesai menciptakan manusia, Tuhan melihat sungguh amat baik. Ya kan? Tapi di pasal 2 ayat 18, pertama kali Tuhan mengatakan tidak baik. Pertama kali Tuhan ucapkan hal ini. Dan waktu Tuhan katakan tidak baik, konteksnya adalah tentang manusia atau Adam yang masih seorang diri pada hari itu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Makanya Tuhan merancangkan apa? Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya tidak eksposisi dari pasal 2 ini atau menjelaskan bagaimana pesan dari ayat pasal 2 atau pasal 3 dari kitab Kejadian. Tetapi di bagian awal di sini kita melihat bahwa hubungan suami istri itu adalah rancangan Tuhan. Tuhan yang menjadikan Hawa, menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai penolong buat Adam. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya anak-anak muda, kita harus mengerti ini. Sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan, kita tahu kita harus melalui yang namanya masa pengenalan atau masa pacaran. Iblis tahu ini. Iblis tahu rencana Tuhan yang luar biasa. Karena itu iblis coba untuk putar balikan rencana Tuhan. Iblis coba untuk mengacaukan kita, menghancurkan kita. Bagaimana caranya? Iblis bahkan membuat kita blur, membuat kita tidak memahami, mengerti apa arti dari pacaran. Apa tujuan sejati dari pacaran. Kalau dulu ini pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu Saudara, mungkin juga alami yang sama, atau mungkin tidak ada. Hanya saya sendiri, tidak apa-apa. Dulu waktu saya masih kecil, nah ini juga bahkan jahatnya, kita di komunitas orang-orang percaya, anak-anak pemuda Kristen, tapi percakapan kita ini sudah keduniawian, sudah penuh dosa sebenarnya. Iya kan? Seolah-olah kalau laki-laki belum ada pacar, bahkan kepada anak SD, anak SMP, kalau belum ada pasangan, itu belum laki. Belum betul-betul gentle. Akhirnya apa? Yang saya alami dulu. Saya mau pacaran. Karena apa? Tujuannya apa? Karena saya mau supaya semangat sekolah, semangat belajar. Nah ini. Karena tidak mengerti kan? Saya mau bangun hubungan dengan lawan jenis karena supaya semangat sekolah. Bisa ketemu terus. Bisa komunikasi terus. Iya kan? Apalagi kalau sudah kuliah, bisa jalan bareng. Tujuannya supaya senang, supaya have fun. Apalagi, itu yang pertama, have fun. Supaya semangat kan. Yang kedua, supaya ikut tren kekinian. Karena kalau jomblo, halo, hari begini, belum ada pasangan, belum ada pacar, kan kolot. Ketinggalan dengan teman-teman lain yang bahkan gonta-ganti pacar di luar sana. Nah ini. Akhirnya, anak-anak muda berpacaran dengan motivasi salah. Tidak mengerti tujuannya apa. Untuk saya dan saudara, kita orang-orang percaya,
Saudara catat ini. Apa arti pacaran menurut Tuhan? Atau menurut firman Allah? Apa definisi pacaran yang Alkitabiah? Saudara catat ini. Pacaran itu adalah tahapan persiapan sebelum pernikahan. Pacaran itu berbicara tentang apa? Persiapan sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Ini artinya. Ini definisinya. Makanya saya berulang kali ajarkan kepada jemaat Tuhan yang kami layani. Saya katakan, anak-anak muda nih, kalau Anda belum siap untuk menikah, ya tidak usah pacaran. Untuk apa? Jangan alami seperti lagu itu. Jaga jodoh orang. Kalau kita di Kupang bilang, jaga orang pun jodoh. Pacaran sekian tahun, saudara bahkan pacaran mungkin 15 tahun. 15 tahun, ada 15 tahun pacaran. Persis kredit rumah, ya kan? Lalu di ujungnya tidak menikah juga. Waduh, ini kan cilaka namanya. Ini bencana yang lebih besar daripada badai Seroja di Kupang kemarin. Kita harus mengerti apa definisi pacaran menurut firman Allah, menurut kehendak Tuhan. Amin. Perhatikan ini. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengajar, sebagai pendeta atau gembala, kita harus ajarkan ini kepada anak-anak muda. Kalau ada hamba Tuhan, full timer, ada gembala yang ikut live ini, saya dorong. Mari kita ajarkan pengajaran yang tepat, yang jelas, agar anak-anak muda gereja bisa mengerti ini. Banyak kali sebagai pengajar, sebagai pengkhotbah, kita ajarkan apa? Bahkan guru, kita hanya omong, jangan pacaran. Tidak boleh pacaran. Ya kan, jangan bangun hubungan dengan lawan jenis. Jangan pacaran. Berdosa. Apalagi, tunggu tua dulu baru pacaran. Jangan. Kalau kita hanya larang, kita hanya marah anak-anak muda supaya tidak pacaran, tanpa kita ajari mereka, tanpa kita jelaskan alasannya apa, kenapa tidak boleh pacaran. Semakin dilarang, karena tidak mengerti, karena ketidaktahuan, anak-anak muda, mereka akan tertipu. Cepat atau lambat, mereka pasti juga akan tetap ikut arus dunia. Saudara ingat ini. Sama seperti waktu kita ajarkan pada jemaat nih. Kita ajarkan. Kamu harus beribadah. Jemaat harus melayani Tuhan. Kamu harus berdoa. Kita marah terus. Apalagi pendeta karismatik kan. Kita khotbah, kita marah-marah. Harus beribadah, harus beri perpuluhan. Biasa di bagian ini yang paling semangat. Harus beribadah. Tapi kita tidak ajarkan. Mengapa kita harus beribadah? Nah, ini PR buat saya dan saudara. Mari kita jelaskan. Mari ajarkan kepada jemaat Tuhan. Kalau kita mengerti firman Allah, kita akan ajarkan kenapa saya dan saudara harus beribadah. Karena kita nomor satu ingat. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena kita dikasihi, kita terima hidup yang kekal, free, gratis. Karena itu hari ini, waktu kita beribadah, ini tanda syukur kita. Ini ungkapan rasa syukur kita buat anugerah Tuhan yang besar. Yang kedua, kenapa kita beribadah? Karena kita sadar, waktu kita cari Allah, waktu kita utamakan Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Keluaran 23 ayat 25. Amin. Dia akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, seluruh hidup kita diberkati, dan dia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah hidup kita. Yang setuju, ketik di kolom komen. Amin. Amin. Sama-sama bilang, saya harus beribadah. Haleluya, haleluya. Nah ini. Di saat anak-anak muda tidak mengerti soal pacaran, tidak tahu tentang firman Allah, tidak tahu tentang rencana Allah, akhirnya salah langkah.
bisa jatuh, salah dalam memilih pasangan. Jangan heran hari ini kita melihat banyak orang Kristen salah pilih pasangan, menderita di dalam pernikahan. Sesudah menikah baru sadar, aduh saya salah. Karena apa? Waktu di masa pacaran sebelum menikah tidak kenal baik-baik. Bahkan mungkin tidak mengerti bagaimana untuk memilih pasangan yang alkitabiah, pasangan yang seturut firman Allah. Apa kriteria pasangan yang tepat seturut firman Allah. Dan mungkin tidak diajarkan oleh kita hamba-hamba Tuhan. Kita ajarkan apa? Ya sudah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Saudara lihat ini. Kalau kita perhatikan di gereja-gereja hari-hari ini, ada hanya ibu yang beribadah, hanya istri yang melayani. Suami di mana? Suaminya di mana? Baru ulang kali saya dapat keluhan dari jemaat Tuhan. Saya dengar bahkan pokok doa, iya kan saudara yang ikut live dari 2020 yang sampaikan pokok doa. Pak Pendeta, doakan saya, doakan keluarga saya. Suami saya pemabuk Pak Pendeta. Berjudi juga. Gaji, uang, usaha habis karena judi. Pulang tengah malam dengan mabuk-mabuk. Pukul saya, pukul anak-anak. Menderita. Dan ini sangat banyak terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ibu-ibu yang mengeluh. Kalau ada saudara yang alami itu, saya tidak merendahkan atau menghina Anda, bukan. Tapi itu pilihan Anda. Suamimu hari ini itu pilihanmu. Doakan dia. Tidak ada lagi kesempatan untuk Anda cari pasangan lain, ya kan? Kita tahu kalimat itu. Salah potong rambut, menyesal 1 bulan. Tidak belajar, tidak naik kelas, menyesal 1 tahun. Salah pilih pasangan hidup, menyesal seumur hidup. Doakan dia. Saudara, pikul salibmu. Dan kita hamba-hamba Tuhan seringkali pakai istilah ini. Pikul salib, menderita, tidak apa-apa. Gumuli suamimu, gumuli istrimu, doakan dia. Meskipun nampaknya Anda salah pilih. Hari ini bahkan mungkin menikah dengan yang beda agama. Tetapi, dengar baik. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan terus kuatkan kita. Tuhan akan terus mampukan kita untuk menang di atas situasi ini. Tuhan akan membuka jalan. Bahkan tetap beriman, tetap berharap. Bagi Allah kita tidak ada perkara yang mustahil. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nah ini. Salah di dalam memilih pasangan. Karena apa? Tidak mengerti. Sambil live ini saya baca nih komen-komen yang masuk dari tadi. Betul pendeta, betul pastor. Ini kenyataannya. Ini realitanya hari-hari ini. Bahkan meskipun kita itu saudara sekolah teologi. Ini buatnya sekolah teologi. Buat hamba-hamba Tuhan dengarin. Yang belum menikah. Bahkan Anda sekolah Alkitab. Anda sudah hebat, sudah mantap berkhotbah. Anda sudah pelayanan keliling. Anda luar biasa pimpin pujian. Pelayananmu semakin berkembang. Jangan sampai Anda jatuh di tikungan terakhir. Saya senang istilah ini. Ada rekan hamba Tuhan yang pakai kalimat ini. Jatuh di tikungan terakhir. Frasa ini. Kenapa? Sama seperti pembalap, ya kan? 29 lap. Dia lalui, di depan. Nomor 1 terus. Ini ibarat pelayanan yang sudah berjalan. Kita dipakai Tuhan. Karisma, karakter kita ditempa luar biasa. 29 lap kita sudah lalui. Tapi di lap terakhir. Final lap. Bahkan mungkin di tikungan
hubungan mau masuk finish, kita jatuh di situ. Apa ini? Salah pilih pasangan hidup. Selesai semua. Ada yang sudah melayani dan akhirnya pindah agama. Sudah sarjana teologi, tapi ikut suami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya anak-anak muda, jangan sampai kita tertipu dan jatuh ke dalam jerat iblis. Iblis bahkan memutarbalikkan, sehingga anak-anak muda di masa pacaran, di masa dating, juga akhirnya jatuh ke dalam dosa seksual. Melakukan hubungan badan sebelum menikah. Iblis putar balik. Yang gelap jadi terang, terang jadi gelap. Bahkan kita tahu kan data di Amerika hari-hari ini menunjukkan bahwa bahkan orang-orang atau anak-anak gadis yang masih perawan di usia berapa, sekitar 20-an tahun, itu dikatakan kolot, saudara. Dikatakan kuper, kurang pergaulan. Sedangkan mereka yang sudah kehilangan keperawanan, itu baru keren, baru mantap. Nah ini, saya membaca firman Allah. Saya mau kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-1. Seperti apa rencana Tuhan untuk kehidupan saya dan saudara. Kejadian pasal 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1 saya bacakan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Perhatikan kalimat pertama, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Di dalam Alkitab, pertama kali kata bersetubuh atau hubungan intim ini, saya pakai lebih halus saja, hubungan intim. Ini dicatat pertama kali di dalam ayat ini. Kejadian 4 ayat 1. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Adam bersetubuh dengan Hawa. Menarik kalau kita lihat dari terjemahan dari bahasa Inggris misalnya, NIV atau New King James Version, dipakai kata apa? Adam atau Adam knew Eve. Adam mengenal Hawa. Adam knew Eve. Ini dalam terjemahan New King James Version. Tentu ini dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa asli yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dipakai kata manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Tapi kalau kita lihat istilah mengenal atau knew di sini, Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Karena apa? Kita menemukan bahwa ternyata kalau dalam bahasa Inggris Adam knew Eve, Adam mengenal Hawa. Tentu Adam tidak hanya secara harafiah, iya kan, mengenal Hawa lalu lahir Kain. Tidak kan? Tapi tentu Adam, dia mengenal dan dia mengasihi Hawa sampai ke masa persetubuhan atau momen persetubuhan dan lahirlah Kain. Yang di sini mengerti, sampai di sini mengerti bilang amin. Saya coba simpulkan secara sederhana apa maksudnya di sini. Alkitab mengajarkan kepada kita sebenarnya hubungan persetubuhan atau hubungan intim yang benar itu dilakukan oleh dua insan, dua pribadi, beda jenis, laki-laki perempuan, yang dilakukan di dalam keadaan pengenalan yang mendalam. Hubungan yang dilakukan oleh dua orang yang saling mengenal, saling mencintai, dan tentu di dalam konteks pernikahan kudus. Sama-sama katakan pernikahan kudus. Haleluya, haleluya. Nah ini, iblis kacaukan ini. Iblis katakan atau iblis tanam dalam pikiran anak-anak muda hari ini. Boleh lakukan hubungan ini.
meskipun belum menikah. Makanya ada istilah casual sex. Iya kan, FWB, friends with benefits. Hanya untuk have fun, hanya untuk kesenangan. Tanpa perasaan, tanpa emosi. Tapi cepat atau lambat, pasti akan ada timbul perasaan juga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Mungkin seringkali kita sebagai orang Kristen, kita berpikir, oh hubungan intim atau hubungan persetubuhan itu hanya tentang penyatuan fisik, penyatuan secara jasmani, waktu laki-laki dan perempuan melakukannya. Tapi kebenarannya, faktanya Bapak Ibu Saudara, ingat ini. Waktu dua pribadi melakukan persetubuhan, iya kan? Terjadi yang namanya bonding, ikatan. Bahkan sebenarnya kita menjadi terikat secara jasmani dan secara batinia, secara batin. Ada pengkhotbah mengatakan kita terikat secara roh. Kalau istilah sekuler dikatakan kita ini mengalami pertukaran energi waktu melakukan hal ini. Nah ini. Dan kata Alkitab atau kata firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan sangat jelas. Dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-15. Tuhan katakan ini melalui Rasul Paulus. Apa yang terjadi waktu dua orang melakukan hal ini? 1 Korintus 6 ayat yang ke-16. Perhatikan. 1 Korintus 6 ayat 16. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, dan 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Sama-sama katakan satu daging. Saudara ingat ini. Waktu dua pribadi melakukan persetubuhan, terjadi bonding, pengikatan. Dua menjadi satu. Karena itu, saudara, Tuhan ajarkan kepada kita, ini hanya harus dilakukan dengan satu orang dan dilakukan di dalam pernikahan kudus. Amin. Kita tidak boleh gonta-ganti pasangan. Karena apa? Kita mengikatkan diri kita. Bagaimana mungkin kita melakukan berganti-ganti pasangan? Kita ikatkan diri kita dengan satu orang, dua orang, tiga orang, dengan 10 orang. Berapa istilah sekarang body count-nya? Berapa orang yang pernah lakukan dengan Anda? Maaf. Ini kita omong terang-terangan ya Bapak Ibu. Anak-anak muda kita mengerti ini. Kalau yang di bawah umur, ya ikut live pun pasti mereka tidak tahu ini. Tidak mengerti. Berapa banyak pasanganmu, kalau Anda gonta-ganti pasangan, Anda ikatkan dirimu dengan berapa orang? Ada namanya bonding. Dan ini adalah rencana Tuhan. Makanya setan tahu ini, setan mau hancurkan masa depan kita. Bagaimana caranya? Dia buat Anda lakukan ini dengan orang yang tidak cinta Anda. Dan Anda tidak cintai. Perhatikan ini. Akhirnya apa? Kita tahu istilah itu first love. Mungkin Anda jatuh dengan pacarmu yang dulu. Maaf ya, ini sudah omong terang-terangan. Jatuh dulu. Lalu apa? Putus. Setan kan tahu ini. Kemanapun Anda pergi, kemanapun kita pergi, dengan siapa kita melakukan hal ini, tetap ikatan itu ada. Apa contohnya Pak Pendeta? Contoh sederhana saja. Kalau perempuan, saudara akan sayang dia. Anda cinta dia mati-matian. Tapi sayangnya belum tentu dia cinta Anda. Anda tertipu dan Anda rindu terus meskipun sudah putus. Sudah lost contact. Tapi ada rasa rindu yang besar. Rindu, penyesalan. Ada rasa penyesalan yang besar. Saudara menyalahkan dirimu. Menyalahkan dia. Bahkan jadi kepahitan dan lain sebagainya. Semua perasaan-perasaan negatif muncul dalam dirimu. Karena apa? Kita tertipu.
Waktu kita melakukan hal ini, kita menyatukan diri kita. Hubungan persetubuhan, hubungan badan ini menyatukan dua orang. Dan ini yang dilakukan seharusnya oleh orang-orang dalam pernikahan. Makanya saya berulang kali katakan, dampaknya resiko kalau kita gonta-ganti pasangan sebelum menikah. Apa penyebabnya? Atau apa dampaknya? Bukan penyebabnya. Dampaknya adalah kita akan susah merasakan keintiman lagi. Mungkin waktu kita datang atau kita bertemu dengan orang yang kita sungguh-sungguh cintai, sudah susah kita rasakan intimasi. Karena apa? Kita diikatkan diri kita dengan begitu banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan firman Tuhan malam hari ini. Karena itu ada 3 poin. Secara cepat saya lanjutkan dengan 3 poin ini. Apa yang harus kita persiapkan atau apa yang harus kita alami sebelum kita masuk di dalam yang namanya relationship. Jangankan pernikahan, bahkan di dalam masa pacaran. Karena pacaran ini adalah tahapan persiapan pernikahan. Ini ada yang bertanya, bagaimana solusinya Pak? Nanti saya akan share ya, mungkin di akhir live ini atau melalui video-video yang akan datang. Kalau masalah seperti yang tadi saya sampaikan, apa solusinya? Mungkin, saudara, karena saya ajarkan ini, saya omong ini, bukan berarti saya sempurna. Saya juga punya masa lalu yang gelap. Banyak jemaat Tuhan yang ikut live, jemaat tahu juga. Saya juga punya masa lalu yang jahat. Sehingga kalau hari ini saya bisa sampaikan firman Tuhan, saya bisa adakan live, diikuti banyak orang, ini mutlak karena kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Kalau kita dulu pernah jatuh, saudara dengar khotbah ini, mari bertobat. Amin. Mari akui dosa kita. Tidak ada dosa kejahatan yang terlalu besar yang mengalahkan kasih karunia Allah. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan ampuni dosa kita, Dia akan sucikan, kuduskan kehidupan kita, agar kita layak di hadapannya. Ingat ini. Tapi Pak Pendeta, kalau ada yang bertanya, saya gonta-ganti pasangan banyak kali sampai hari ini. Sebelum saya dengar khotbah ini, saya jatuh terus di dalam dosa. Saudara dengar, kalau Anda sudah tahu firman-Nya atau pengajaran pada hari ini, mari ambil komitmen. Saya mau bertobat. Saya mau berubah. Amin. Tuhan akan sucikan kita. Tuhan akan ampuni kita. Lembaran yang lama, lembaran kehidupan yang penuh dosa di masa lalu kita tutup pada hari ini. Dan kita mulai buka lembaran yang baru. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam firman Allah. Dan hidup yang menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Ini. Ingat, bagi Allah kita, bagi Tuhan kita, tidak ada yang mustahil. Akui dosa kita. Tuhan akan ampuni kita. Apa yang harus kita persiapkan? Bagaimana agar hubungan dating atau hubungan pacaranmu berhasil? Bagaimana agar Anda bisa memasuki pernikahan yang kudus, pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan punya keluarga yang diberkati Tuhan? 3 hal di part 1 ini saya mau bagikan buat setiap kita. Yang pertama, saudara catat ini. Bagian saya dan saudara, sebelum berpacaran, kita harus pastikan diri kita penuh dengan kasih Yesus. Catat ini. Kita harus penuh dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, hubungan yang alkitabiah, hubungan yang sesuai kehendak Tuhan, itu bukan 50-50, 50 dan 50. Banyak kali kita berpikir bahwa hubungan
lawan jenis atau hubungan suami istri itu saling melengkapi. Saya 50, pasangan saya atau calon saya 50 bertemu 50 jadi 100 jadi utuh. Tidak, saudara. Tapi ajaran Alkitabiah seharusnya 50, harusnya 100 dan 100. Maksudnya apa? Kita harus 100% penuh dengan kasih Tuhan. Bahkan melimpah-limpah dengan kasih Yesus. Kalau bahasa Kupang, tapoa. Saudara cari di Google, tidak ada tapoa, saudara. Tapoa itu artinya adalah abundant, ya kan? Berlimpah-limpah. Melimpah penuh dengan kasih Yesus. Kalau kita utuh, kalau kita penuh dengan kasih Yesus, dalam hubungan, kita tidak akan menuntut pasangan kita jadi A, B, C. Kita tidak akan berusaha untuk memaksa dia memenuhi apa yang kurang dari kita. Memaksa dia untuk ikut keinginan kita. No. Tapi karena kita penuh dengan kasih Yesus, kasih itu kita bagikan. Cinta itu mengalir dari diri kita. Sebagaimana Tuhan cinta kita, kita akan cinta pasangan kita. Cekcok atau masalah dalam rumah tangga pasti selalu ada, saudara. Masalah akan selalu ada. Tapi kalau dua pribadi ini penuh dengan kasih Tuhan, maka pasti akan bisa diselesaikan. Pasti kasih Tuhan akan menang. Ada kerendahan hati. Ada damai sejahtera dalam keluarga. Haleluya. Penuh dengan kasih Tuhan. Bahkan kalau kita lihat, misalnya di dalam Mazmur 86, ayatnya yang ke-7. Mazmur 86, ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat ini. Kalau saudara berkata, Pak Pendeta, saya sendiri, saya tidak berharga. Pak Pendeta, saya belum punya pacar, saya diolok-olok. Saya sepertinya warga negara kelas 2. Ya kan sekarang saudara, seolah-olah yang jomblo itu kasihan sekali, ya, terhina sekali. Ini bukan kata firman Tuhan. Mazmur 86 ayat yang ke-7. Maksud saya Mazmur 68 ayatnya yang ke-7, kita buka. Saudara yang sudah dapat ayatnya mungkin di HP-mu, Anda copy paste di kolom komen. Mazmur 68 ayat yang ke-7. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Perhatikan kalimat ini. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Kata sebatang kara, kalau dalam bahasa Inggris solitary. Kalau kita baca istilah ini, frasa ini, sebatang kara, apa yang muncul di pikiran kita? Saudara komen di kolom komen. Apa maksudnya dari sebatang kara? Coba ketik di kolom komentar. Ayo yang ikut live ini. Saudara jangan berdoa, ketik di kolom komentar, iya kan? Chat, ketik. Jangan keluar dari live. Jangan blokir page ini juga, saudara. Ketik apa arti dari sebatang kara. Masih banyak komen yang masuk. Saya akan baca 1-2 yang muncul. Seorang diri dari Anikni, sendirian. Isadora Sigalinggi, terima kasih. Hidup sendiri, Pak Rudi bilang. Bersendirian. Sebatang kara ini kan alone atau sendiri. Secara harafiah, ya sebatang kara seorang diri ya sendiri. Apalagi penjelasan lebih dalam tentang ini. Tapi sangat luar biasa kalau kita gali dari bahasa asli. Saudara lihat, inilah pentingnya. Ini berkat kalau kita gali sebuah kata dari bahasa asli. Misalnya dari bahasa Ibrani, ada satu kata sederhana, mungkin jelas dalam bahasa Indonesia. Tapi waktu kita baca dari bahasa Ibrani, maknanya itu akan banyak. Kata sebatang kara di sini, sendirian di sini, seorang diri. Dari bahasa Ibrani ada 3 artinya, saudara catat ini. Bahasa Ibrani Yahid. Yahid artinya adalah
sendiri. Yang kedua, unik. Yang ketiga, dicintai, dikasihi. Saya ulangi, arti dari Yahid ini adalah apa? Sendiri, unik, dicintai. Tuhan sedang mengajarkan buat saya dan saudara, meskipun Anda sendiri, meskipun single, Anda unik, Anda dikasihi Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara. Wow, haleluya. Meskipun sendiri, bukan berarti sendiri Anda tidak berharga. No, meskipun kita sendiri, kita dicintai Tuhan. Kita spesial, kita biji mata Allah. Kita berharga di mata Tuhan. Makanya Yesaya 43 kan, engkau berharga di mataku, aku berikan bangsa-bangsa kepadamu. Haleluya. Kita spesial, kita dicintai, kita berharga. Jangan nilai diri kita berharga waktu kita punya pasangan. Self-worth kita, nilai diri kita tidak ditentukan dari status kita hari ini. Meskipun Anda sendiri belajar untuk puas, untuk cukup, untuk bersyukur, untuk full, penuh dengan kasih Yesus. Amin. Karena apa? Saya dikasihi Tuhan. Saya dicintai Tuhan. Bukti Tuhan cinta kita apa? Bukti Tuhan mengasihi kita apa? Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan tidak harus mati buat kita. Tapi dia memberikan nyawanya. Dia mati, dia menderita agar saya dan saudara kita terima pengampunan dosa, kita terima kehidupan yang kekal. Haleluya. Iblis mendapat celah. Hal-hal yang jahat masuk dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sadar, kita dikasihi. Ingat ini. Dan iblis berusaha untuk menyerang kita, mengintimidasi kita. Kamu tidak dikasihi. Kamu ditinggalkan Tuhan. Kamu berdosa. Kamu tidak layak. Dan waktu kita pegang ini, kita akan jadi lemah. Makanya, saudara, dalam firman Tuhan ada ayat mengatakan bahwa di dalam 1 Yohanes 2 itu kan, kalau kita mengasihi dunia dan semua yang ada dalamnya, jikalau kita mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu, maka kasih akan Bapa, dalam bahasa Inggris, the love of the Father, kasih dari Bapa tidak ada di dalam kita. Nah ini dari terjemahan aslinya. Kalau kita mengasihi dunia, artinya apa? Terikat dosa, terbawa arus, ikut jalan setan. Alasannya apa? Kasih dari Bapa tidak ada dalam diri kita. Akhirnya mencari pemenuhan dari hal-hal duniawi. Jangan, saudara. Tuhan sayang kita. Tuhan mengasihi Anda. Belajar penuh dengan kasih Kristus. Ini yang pertama. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita alami sebelum memasuki masa pacaran dan masa pernikahan. Yang kedua, catat ini. Pesan Tuhan buat saya dan saudara. Pastikan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Catat ini. Pastikan bahwa tujuan hidup setiap kita itu adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya anak-anak muda, kenapa seringkali kita jatuh di dalam pacaran? Kenapa seringkali kita tidak tahan, lalu mulai cepat-cepat mendahului waktu Tuhan? Alasannya ini, karena kita tidak mengerti prioritas hidup yang benar. Akibatnya apa? Pekerjaan ini mau dilakukan. Orang lain menikah, kita pun cepat-cepat mau menikah. Orang lain pacaran, kita pun ikut arus. Walaupun kita belum tahu nih,
Apa ajaran Tuhan tentang ini? Yang kedua, pastikan bahwa tujuan hidup saya dan saudara adalah memuliakan Tuhan. Bukankah Tuhan berfirman, Roma 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Pastikan bahwa kita berjalan dalam tujuan Tuhan. Sebelum kita mencari pasangan hidup, catat ini. Sebelum kita berpacaran, masuk dalam pernikahan, pastikan prioritas kehidupan kita. Yang pertama adalah melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini dia. Fokus saja dulu. Aplikasinya apa? Fokus setia dengan apa yang ada di depan kita hari ini. Anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, fokus, setia dulu, belajar sampai Anda lulus dengan nilai yang baik, yang memuliakan Allah. Fokus dulu dalam pekerjaanmu. Buat misalnya calon hamba-hamba Tuhan, setia dulu dalam pelayanan. Fokus dulu, belajar, kembangkan dirimu. Jadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Belajar menginjil, memenangkan jiwa. Belajar menyampaikan khotbah yang powerful, yang memberkati orang. Belajar jadi pemimpin pujian yang benar, yang baik. Yang waktu pimpin pujian, kunci lagunya dari A, kita nyanyi juga dari A. Haleluya. Jangan nyanyi dari C dan dari D. Masalah besar. Belajar dulu. Lakukan bagian kita. Waktu kita memiliki tujuan hidup yang tepat untuk kemuliaan Tuhan, pasti apa yang Tuhan janjikan akan digenapi dalam hidup kita. Apa itu? Tuhan kan berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semua kebenarannya, dalam bahasa Inggris, all is righteousness. Maka apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pastikan tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Prioritas kehidupan kita itu benar. Tuhan nomor satu. Tuhan nomor satu. Muliakan Tuhan di sana. Muliakan Tuhan di tempat kerjamu. Permuliakan Tuhan di sekolahmu, di kampusmu. Permuliakan Tuhan di mana, apalagi di gerejamu. Kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, kita tidak akan gampang terganggu oleh hal-hal yang remeh. Bahkan soal pasangan hidup pun, kita tidak akan jadi bucin. Amin. Kita tidak akan stres. Apalagi ambil salah langkah. Hanya karena lawan jenis. Hanya karena pacaran. Yang terakhir, untuk tidak memperpanjang live malam ini. Yang terakhir adalah apa? Sebelum kita masuk dalam tahapan pernikahan dan tahapan pacaran, lebih duluan pacaran, adalah yang ketiga, pastikan Anda memilih pasangan yang seimbang. Pasangan yang sepadan. Catat ini. Pastikan saya dan saudara, kita memilih. Saya sudah, ya Bapak Ibu, saya sudah menikah. Tapi buat saudara-saudara, anak-anak muda yang belum menikah, pastikan Anda memilih pasangan yang seimbang, yang sepadan. 2 Korintus 6 ayat 14 harus Anda alami. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Karena apa? Terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Jangankan yang beda agama, saya berulang kali katakan ini. Bahkan yang satu gereja saja, bahkan yang satu organisasi belum tentu seimbang. Ya kan? Apalagi yang beda agama. Cepat-cepat tinggalkan sudah. Ambil komitmen yang tegas. Saya pernah dapat tanggapan dari jemaat waktu saya sampaikan ini. Orang ini katakan, Pak Pendeta, tapi ada keluarga saya yang berhasil. Dia menikah dengan beda agama, tapi survive sampai hari ini. Itu kasus khusus, saudara. Memang ada. Saya kenal ada banyak jemaat Tuhan
yang waktu pacaran dulu belum mengerti mungkin, dan akhirnya sudah terlanjur menikah dengan beda agama. Tapi mereka bertahan sampai hari ini. Kalau 1-2 orang alami ini bukan rumus buat semua kita anak-anak muda. Catat ini. Perintah Tuhan kita jelas. Bahkan dalam perjanjian lama, Tuhan ajarkan buat orang-orang Israel. Bilangan 36 itu kan. Kalau mau menikah atau mau cari pasangan, cari siapapun boleh, Tuhan bilang. Siapa saja, asalkan dari orang Israel. Asalkan dari suku yang sama. Ini ajaran Tuhan. Tanda kutip kan. Kalau bagi Israel, cari yang di dalam suku mereka. Bagi saya dan saudara, tafsiran dari ayat ini adalah kita cari yang seagama, yang seiman. Jangan yang lain. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kalau ada di sini saudara yang masih pacaran tapi pacaran dengan beda agama, ambil komitmen. Saya mau taat firman Allah. Saya mau hentikan hubungan ini. Saya mau ikut apa yang jadi rencana Tuhan. Anda akan lihat. Anda tidak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Mungkin Anda terlanjur sayang, cinta, tapi belajar untuk tunduk firman Allah. Tinggalkan dia sebelum terlambat. Amin. Orang tua, parents, saudara yang ikut live ini, pastikan kita ajari anak-anak kita. Anda masih yang pegang otoritas, ya kan? Mereka ada di bawah kuasamu. Ajarkan mereka, disiplinkan mereka, tuntun mereka, agar mereka tidak salah di dalam memilih pasangan. Perhatikan ini. Yang ketiga adalah pastikan kita memilih pasangan yang seimbang, yang sepadan. Kalau kita lakukan hal-hal ini, saya percaya Tuhan akan memberkati. Anak-anak muda, Tuhan akan memberkati hubunganmu. 3 hal ini. Yang pertama adalah pastikan kita penuh dengan kasih Yesus. Kita tidak perlu jadi bucin, istilah sekarang, budak cinta. Haus kasih sayang manusia. Tidak. Karena kita penuh dengan kasih Tuhan Yesus. Kasih itu yang kita bagikan buat orang lain. Yang kedua, kita menjadi anak-anak muda yang punya tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau hari ini pacaran belum waktunya untuk saya, artinya saya juga belum harus pacaran. Kalau hari ini bangun hubungan dengan lawan jenis hanya menghambat pelayanan, hanya menghambat pekerjaan saya, tunda dulu. Taat pada firman Allah. Dan yang ketiga adalah apa? Mari belajar untuk kita memilih pasangan yang seimbang, seiman. Ini dia. Berdoa. Ini ada pertanyaan bagus. Bagaimana dengan Kristen Protestan dan Katolik? Nah, ini dia. Saya omong, berbicara secara umum dulu. Cari yang satu organisasi saja. Ini secara umum ya. Minggu depan kita akan bahas mendetail. Cari yang seimbang, yang sepadan. Kriteria yang lebih luas adalah, okelah, satu organisasi gereja. Atau satu aliran, satu denominasi. Ini rumus, ini pesan buat semua anak muda. Yang sudah terlanjur, tidak mungkin cerai. Ya kan? Lakukan 3 hal ini. Dan Anda akan lihat, Tuhan pasti akan menggenapi rencananya yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau Anda pernah salah pilih pasangan, saya beberapa hari bicara di depan anak-anak muda, saya sampaikan ini, saya tantang. Pasangan Anda. Saya bilang kepada yang perempuan, perempuan, kalau pacarmu hari ini menjerumuskan Anda, kalau pacarmu hari ini mereka menipu Anda dan membuat Anda jatuh ke dalam dosa, berani atau tidak, putuskan dia. Beberapa anak
perempuan angkat tangan. Oh, puji Tuhan, haleluya. Dan saya follow up, ternyata saya dengar dari teman-teman mereka betul-betul diputuskan. Saya tantang anak-anak muda, Anda ikut live ini. Kalau Anda sadar Anda di hubungan yang salah, Anda di hubungan dengan orang yang tidak sayang, hanya nafsu, putuskan dia. Kalau Anda berpacaran dengan orang yang karakternya jahat, ambil komitmen, putuskan dia hari ini. Kalau Anda sadar pasanganmu atau pacarmu, ini belum yang menikah, pasanganmu beda agama, putuskan dia hari ini. Berani atau tidak? Ayo ambil komitmen. Ingat, keputusan Anda hari ini, siapapun pasangan hidup yang Anda pilih hari ini menentukan masa depanmu. Menentukan pelayananmu. Para pelayan Tuhan, perhatikan ini. Ini menentukan kedamaianmu, kebahagiaanmu di masa depan. Ini bukan pesannya main-main. Bahkan kalau mau dikatakan mungkin ini pesan terpenting kedua sesudah pesan keselamatan. Bagaimana pilih pasangan hidup yang seimbang, yang sepadan. Tuhan Yesus kiranya memberkati, menolong setiap kita. Saya mau tutup sekali lagi di dalam doa. Saya mau mendoakan setiap anak-anak muda, khususnya anak-anak muda. Orang tua juga. Agar Tuhan mampukan kita menjadi pengajar, penuntun yang baik buat anak-anak. Anak-anak muda yang pernah jatuh, Tuhan mau ampuni. Tuhan mau pulihkan Anda. Mari. Datang pada Tuhan. Akui dosamu. Masih ada masa depan yang baik yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Ambil komitmen, ambil keputusan. Tuhan, saya tidak mau kompromi lagi. Saya mau ikut rencana Tuhan. Saya mau ikut tuntunan Tuhan dalam memilih pasangan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita satukan hati dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan buat pesan firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini. Kami belajar tentang pasangan hidup. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Ada begitu banyak ya Tuhan jemaat-Mu yang mungkin hari ini sedang mengalami situasi yang sulit. Jemaat-Mu yang pernah salah dalam mengambil keputusan, mengambil langkah, sehingga akhirnya mereka ada di dalam penderitaan yang begitu berat pada hari-hari ini. Kami diajarkan oleh Tuhan bahwa dalam memilih pasangan, kami harus memilih pasangan yang seimbang, pasangan yang sepadan. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kami diajarkan oleh Tuhan, sebelum kami mengasihi orang lain, sebelum kami memulai sebuah hubungan, kami harus penuh dengan kasih Tuhan. Dan kami sangat bersyukur, sebelum kami kenal Tuhan bahkan, sebelum kami lahir di dunia ini, Tuhan sudah mati bagi kami di atas kayu salib. Tuhan sudah tebus dosa dan salah kami. Karena itu kami bersyukur dan kami rindu untuk terus berjalan dalam kasih Tuhan. Penuh dengan kasih Tuhan. Dengan demikian kami bisa membangun hubungan yang baik. Hubungan yang benar, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami diingatkan lagi juga agar kami dapat memiliki tujuan hidup yang tepat. Kami menjadikan Tuhan atau memuliakan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu adalah tujuan kehidupan kami. Di saat kami mengutamakan Tuhan, di saat kami fokus untuk mempermuliakan Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup kami percaya semua yang lain pasti Tuhan akan tambahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan ampuni buat setiap jemaat-Mu, anak-anak muda mungkin ya Tuhan yang ikut live ini. Kami yang pernah jatuh.
kami yang punya masa lalu yang gelap, kami yang hidup dengan rasa bersalah, kami yang merasa diri kami tidak berharga lagi. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah dengarkan firman-Mu, kami percaya bahwa malam ini, seperti janji firman-Mu, kami dikasihi, kami berharga di hadapan Tuhan. Kami tidak terbuang, tapi kami spesial. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kehidupan kami anak-anak muda. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan mampukan kami untuk kami bisa berani ambil komitmen, berani ambil keputusan. Kalau kami harus tinggalkan pasangan kami, kalau kami harus putuskan pacar-pacar yang ada dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, mampukan setiap jemaat-Mu ya Tuhan untuk mengambil keputusan yang penting ini seturut kehendak Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur buat bulan yang baru, bulan November ini kami bisa masuki dalam berkat rahmat Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bahkan orang-orang tua, keluarga-keluarga yang ikut live ini, jemaat online dari ya Tuhan pelayanan Aperon Ministry, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kami tahu kalau sepanjang bulan Oktober kemarin kami bisa lalui dengan baik. Ada air mata, ada proses, ada penderitaan, tapi ada juga berkat, ada juga pencapaian, ada juga kemajuan yang kami alami. Semua itu terjadi dalam kehendak Tuhan. Dan kami percaya di bulan November ini, ya Tuhan, apa yang kami tabur di bulan Oktober kemarin, akan kami tuai di bulan ini. Pelayanan-pelayanan, doa, air mata, pekerjaan baik yang kami tabur di bulan Oktober, kami akan tuai di bulan November dan di hari-hari yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat live malam hari ini. Dan ya Tuhan, kami akan mengangkat dua tangan kami. Kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan. Kami menerima berkat yang bersumber dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, kuasa persekutuan, penghiburan, pengurapan Allah Roh Kudus, berkat dalam Ulangan 28, berkat-berkat rohani dan jasmani, berkat yang kekal itu kami terima dalam kehidupan kami saat malam ini, besok, bahkan kekal untuk selama-lamanya. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Terima kasih buat setiap jemaat yang sudah ikut live ini, yang sudah bagikan juga, yang belum, mari terus bagikan. Mari share agar video ini bisa menjangkau banyak jiwa dan banyak anak muda yang dilawat oleh Tuhan, yang menerima firman ini dan diberkati, dapat mengambil keputusan yang tepat seturut kehendak Tuhan. Sampai jumpa lagi di hari-hari yang akan datang. Selamat malam buat setiap kita dan Tuhan Yesus memberkati.